Semoga keberadaan guru besar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta membawa kemajuan yang pesat khusus buat Kalimantan Timur, Indonesia dan dunia luas pada umumnya. Haji Muhammad Yos Sutomo atas nama keluarga besar Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat, Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, Sumbermas Group dan Senior Group, mengucapkan selamat dan sukses Universitas Mula Warman telah mengukuhkan 36 guru besar melalui perguruan tinggi Universitas Mula Warman turut berperan serta dalam menentukan maju mundurnya perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia. Universitas Mula Warman Kalimantan Timur, perguruan tinggi terbesar di benua Kalimantan. Apapun alasannya bahwa Universitas Mula Warman adalah perguruan tinggi berstandar fenomenal, punya sejarah besar, sekaligus berjumlah mahasiswa 30.577 orang, sudah bisa dipastikan kampus berperingkat tertinggi atau terbesar di Pulau Kalimantan. Keberadaan kampus utama Universitas Mula Warman di Gunung Keluah, dan kampus lainnya terletak di Jalan Pahlawan, Jalan Banggeris dan Jalan Flores, bukankah kampus yang terbilang subur makmur? Untuk lebih lengkap lagi tahun 2022, Universitas Mula Warman menempati peringkat 35 sebagai perguruan terbaik di Indonesia. Tahun 1960-an, Provinsi Kalimantan Timur masih sedikit penduduknya. Dari Balikpapan ke Samarinda saja ditempuh waktu 1 hari lewat jalan darat dan sungai, sehingga banyak yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi harus ke Banjarmasin, Makassar atau menyeberang ke Pulau Jawa. Atas keinginan masyarakat Kalimantan Timur, di masa itu rencana pendirian perguruan tinggi di Samarinda. Gubernur Abdul Muiz Hasan selanjutnya meminta Bupati Subrata Yuda Subrata mengadakan tatap muka dengan para tokoh masyarakat di Samarinda. Lalu terbit keputusan pemerintah daerah Kalimantan Timur pada tanggal 7 Juni tahun 1962. Diwujudkanlah perguruan tinggi Mula Warman di Samarinda, sehingga pada tanggal 27 September tahun 1962, ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Mula Warman, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan nomor 130 tahun 1962. Demi keberlangsungan Universitas Mula Warman dalam masalah kebutuhan dana, fasilitas, dan peralatan perguruan tinggi Mula Warman, ditetapkan pula Yayasan Perguruan Tinggi Mula Warman yang dipimpin oleh Abdul Aziz Samad, didampingi Sekretaris Abdul Samad dan Bendahara Dorinawati Samalo atau Nyonya Lobenglong. Selanjutnya pada tanggal 28 Juni tahun 1962 ditetapkan pula Presidium untuk menyelenggarakan perguruan tinggi Mula Warman dengan Sekretaris Dr. Andes Ahmad Dahlan dan dibantu Hussein Acutener dan Syahidin Ba. Sebagai penyelenggara administrasi, yang berkoordinasi dengan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan di Jakarta, kemudian dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Mula Warman yang diketuai langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Abdul Muiz Hasan, Ketua 2 Kolonel Suharjo, Sekretaris 2 Dr. Andes Ahmad Dahlan. Perguruan Tinggi Mula Warman kemudian ditetapkan sebagai Universitas Kalimantan Timur berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Thoyib Hadiwijaya pada tanggal 28 September tahun 1962. Namun nama tersebut dikembalikan menjadi Universitas Mula Warman dan dikukuhkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 23 April tahun 1963. Sedangkan tanggal 27 September tahun 1962 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Universitas Mula Warman.
Masa Presidium Universitas Mula Warman setelah resmi dibentuk kemudian dipimpin oleh Presidium seperti yang ditetapkan tanggal 28 Juni tahun 1962 dan diangkat tanggal 29 November tahun 1962 dan diangkat kembali pada tanggal 1 Januari tahun 1963. Presidium pertama Universitas Mula Warman dipimpin oleh Said Mohsen dengan Wakil Letnan Kolonel Ngudio, BC, HK dan beranggotakan Saleh Nafsi, SH, Dr. Andes Ahmad Dahlan dan Nyonya Jumantan Anang Hashim. Pada awal berdirinya, Universitas Mula Warman hanya memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan dan Fakultas Pertambangan. Dalam proses penyelenggaraan keempat fakultas tersebut masih dijumpai berbagai kendala, sehingga pada saat itu hanya pendidikan di Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan yang dapat diselenggarakan di Kampus Jalan Barito dan Kampus Jalan Flores, dan baru pada 1964 disusul penyelenggaraan proses belajar mengajar di Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan di Kampus Sidomulyo di Jalan Biawan. Kemudian pada Presidium kedua Universitas Mula Warman, Nyonya Jumantan Anang Hashim digantikan oleh Sukardi Prawiro dan ditetapkan Insinyur Ilian Syah Idam sebagai pejabat Kepala Biro Presidium Universitas Mula Warman. Namun sejak Presidium ketiga, Ketua dijabat langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Abdul Muiz Hasan sebagai caretaker dan menunjuk kembali Nyonya Jumantan Anang Hashim menggantikan Sukardi Prawiro. Pada Presidium keempat diketuai oleh pejabat Gubernur Kalimantan Timur Kolonel Infanteri Sukadio, dengan Wakil Dr. Andes Muhammad Yunus Rashid dan beranggotakan Dr. Andes Syahminan Obos, RJ Suripto Harjono dan Letnan Kolonel R. Sudarto, Dandim 0901. Akhirnya pada tanggal 31 Agustus tahun 1965, Presidium Universitas Mula Warman kembali berubah yang kelima kali dengan dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur Kolonel Infanteri Abdul Wahab Syahrani yang ditetapkan tanggal 6 Juni tahun 1968. Pada tahun 1966 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan dipecah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi. Atas keinginan pejabat dan pemuka masyarakat yang tinggal di Balikpapan, kemudian didirikan Fakultas Teknik dan Jurusan Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal 10 November tahun 1967 di Balikpapan. Namun setelah berjalan 2 tahun Fakultas Teknik yang sempat dibina Institut Teknologi 10 November ditutup karena kesulitan dana dan tenaga. 1970-an hingga 1980-an karena sulitnya mendapat staf pengajar pada Fakultas Pertambangan yang berada di Balikpapan, maka pada tahun 1970 fakultas ini terpaksa ditutup. Sejak tanggal 13 Juli tahun 1972, ditetapkan bahwa pimpinan Universitas Mula Warman dipegang oleh Rektor dan diangkat Insinyur R. Sambas Wirakusumah, MSc sebagai Rektor pertama Universitas Mula Warman atas keputusan Presiden tanggal 28 April tahun 1972 yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Kemudian Rektor kedua Universitas Mula Warman dijabat oleh Profesor Dr. Insinyur Sutrisno Hadi, MSc, F yang ditetapkan tanggal 28 Oktober tahun 1980 diserah terimakan tanggal 29 November tahun 1980, dan juga menjabat 2 periode hingga 1988. Dr. Haji Muhammad Yunus Rashid, MA melanjutkan sebagai Rektor ketiga Universitas Mula Warman yang juga dijabat selama 2 periode sejak 1988 hingga 1997. Pada tanggal 9 Juli tahun 1974 ditetapkan areal hutan pendidikan Lempake Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman seluas 300 hektar, kelak menjadi Kebun Raya Universitas Mula Warman Samarinda yang diserah terimakan dari Ali Akbar Afles selaku pemegang konsesi HPHCV Kayu Mahakam kepada Rektor Universitas Mula Warman, Insinyur R. Sambas Wirakusumah, MSc, dengan disaksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Syarif Tayeb dan Gubernur Kalimantan Timur, Abdul Wahab Syahrani. Pada tanggal 20 Maret tahun 1978 Institut Keguguran dan Ilmu Pendidikan Samarinda berintegrasi ke dalam Universitas Mula Warman,
sehingga berdiri Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 11 September tahun 1978. Hal ini juga mengakibatkan bertambahnya kampus Universitas Mula Warman di Jalan Pahlawan, bekas sekolah guru olahraga, dan di Banggeris, bekas sekolah pendidikan guru negeri, sehingga sejak tanggal 7 September tahun 1982, Universitas Mula Warman memiliki 5 fakultas, antara lain, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan. Mulai tahun 1983 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiatri dan Fakultas Ekonomi di Balikpapan tidak lagi menerima mahasiswa baru. Mahasiswa lama di Balikpapan diberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya di Balikpapan dan secara berangsur-angsur akhirnya semua kegiatan baik akademik maupun administratif diselenggarakan di Samarinda. Kemudian pada tanggal 3 Desember tahun 1985 didirikanlah Politeknik Universitas Mula Warman di Samarinda. Sejak tahun 1990, Universitas Mula Warman mendirikan beberapa fakultas baru, yaitu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pada tahun 1996, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai program studi pada tanggal 30 Agustus tahun 2001 dan sebagai fakultas pada tanggal 3 Mei tahun 2006, Fakultas Kedokteran sebagai program studi pada tanggal 25 September tahun 2001 dan sebagai fakultas pada tanggal 7 Mei tahun 2008, Fakultas Hukum pada tahun 2005, Fakultas Kesehatan Masyarakat pada 2005, Fakultas Teknik pada 2007, Fakultas Farmasi pada 2008, dan Fakultas Ilmu Budaya pada 2009. Selain itu, pada tanggal 28 April tahun 1997, Politeknik Universitas Mula Warman membentuk perguruan tinggi tersendiri yang disebut Politeknik Negeri Samarinda. Sejak tahun 1997, Universitas Mula Warman dipimpin oleh Profesor Insinyur Haji Rahmat Hernadi, MSc sebagai rektor keempat yang menjabat 2 periode sejak 1997 hingga 2006 dan dilanjutkan oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Arifin Bratawinata, M.Ager sebagai rektor kelima Universitas Mula Warman mulai tahun 2006 hingga tahun 2010. Pada 2010 Universitas Mula Warman membuka Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pemilihan rektor pada tanggal 19 April tahun 2010 memilih Profesor Dr. Haji Zamrudin Hasid, SE, sebagai rektor Universitas Mula Warman yang baru, menggantikan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Arifin Bratawinata, M.Ager yang sempat tertunda karena usulan perubahan status Universitas Mula Warman menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah. Dia menjabat selama 1 periode dan kemudian digantikan oleh Profesor Dr. Haji Masjaya, MC berdasarkan hasil pemilihan rektor tanggal 19 Juli tahun 2014. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2018, Profesor Dr. Haji Masjaya, MC terpilih kembali secara aklamasi sehingga merupakan periode kedua menjabat sebagai rektor. Di tahun 2022, Dr. Insinyur Haji Abdunur, MC berhasil terpilih menjadi rektor periode tahun 2022 sampai tahun 2026. Peristiwa terbesar bagi Universitas Mula Warman mengukuhkan 36 guru besar. Melansir dari Kaltim Pos, mengabarkan hingga saat ini jumlah guru besar Universitas Mula Warman menjadi 87 orang. Selama 3 tahun ini, Universitas Mula Warman baru 2 kali menggelar acara serupa. Pertama pada 2020 mengukuhkan 10 guru besar, lalu pengukuhan 36 guru besar beberapa waktu yang lalu. Salah satu guru besar yang disahkan adalah Profesor Dr. Abdunur yang sekaligus Rektor Universitas Mula Warman. Sejak 2021 sudah ada 10 surat keputusan pengangkatan guru besar, kemudian tahun 2022 sampai tahun 2023 ada tambahan 26 lagi SK guru besar. Pengukuhan baru bisa dilaksanakan karena terkendala pandemi COVID-19. Semoga keberadaan guru besar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta membawa kemajuan yang pesat khusus buat Kalimantan Timur, Indonesia dan dunia luas pada umumnya. Pengukuhan tersebut, kata Profesor Dr. Abdunur, adalah momen yang baru saja terjadi sepanjang 61 tahun Universitas Mula Warman berdiri dan sekaligus merupakan jumlah terbanyak, juga merupakan capaian Universitas Mula Warman menuju World Class University.
sejalan dengan banyaknya guru besar yang dihasilkan telah membawa Universitas Mula Warman sejajar dengan universitas ternama di Indonesia. Dan harapan terbesar, agar 36 guru besar yang sudah dikukuhkan dapat memberikan gagasan dan pikirannya terhadap pembangunan, perkembangan daerah, serta berkontribusi aktif bagi keberadaan IKN di Kalimantan Timur. Haji Muhammad Yos Sutomo atas nama keluarga besar Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat, Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, Sumbermas Group dan Senior Group, mengucapkan selamat dan sukses Universitas Mula Warman telah mengukuhkan 36 guru besar. Melalui perguruan tinggi Universitas Mula Warman turut berperan serta dalam menentukan maju mundurnya perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.